batu depan ya? Iya, ada pemanggilan saja. Iringan panjang. Jadi putra ini adalah putra dari warga di Pasuruan yang bapak ibunya bekerja sebagai tenaga kerja di Malaysia sehingga dirawat oleh orang Surabaya. Awas, bentar. Kalian mana? Foto. Alhamdulillah, korban adik udah ketemu ya. Geret. Kalem. Woi, minggir. Korban udah ketemukan ya. Korban udah ditemukan ya. Woi, minggir. Korban sudah ditemukan. Korban udah. Detik-detik ketemunya mayat anak kecil yang kemarin tenggelam. Coba dek. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Tahan. Oh, dicul mana ya? Terus. Ya, sengiku. Buka juga Nora. Awas, bentar. Kalian mana?
Sani.
Harganya di sini. Jadi putra ini adalah putra dari warga di Pasuruan yang bapak ibunya kerja sebagai tenaga kerja di Malaysia sehingga dirawat oleh orang Surabaya. Dan ternyata musibah ini terjadi tanggal 24, tapi alhamdulillah hari ini sudah ditemukan. Dan setelah ditemukan, keluarga meminta untuk segera dibawa ke Pasuruan untuk dimakamkan di Pasuruan. Alhamdulillah hari ini kita dibantu dengan Prof kita dari Direktur Utama untuk mempercepat dan dimakamkan di Pasuruan. Alhamdulillah tadi Pak Kapolres Tabes, Pak Lutfi juga menyediakan patwal untuk mempercepat jenazah ini bisa sampai ke Pasuruan. Jadi saya matur nuwun, kita matur nuwun Direktur Masa Direktur Utama, matur nuwun Pak Kapolres Tabes yang semoga jenazah bisa sampai di Pasuruan dan segera dimakamkan. Dan orang yang ditinggalkan, orang tua khususnya, diberikan ketabahan, kekuatan oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bagaimanapun adalah musibah takdir yang sudah ditentukan oleh Gusti Allah. Dan orang tua tadi disampaikan oleh pamannya tidak bisa datang ke Surabaya karena masih ada di Malaysia, tapi beliau sudah diberitahukan dan sudah mengikhlaskan putranya yang mengalami musibah ini. Untuk pesan kepada orang tua dan orang tua, saya berharap kepada seluruh orang tua yang ada di kota Surabaya, bagaimanapun anak-anak kita, putra-putri kita ini adalah anak-anak kecil yang tidak mengetahui terkait dengan bahaya dan yang macam sebagainya. Karena itu saya mohon betul kepada seluruh orang tua untuk menjaga putra-putrinya untuk lebih berhati-hati. Ini adalah musibah yang hari ini terjadi, bisa musibah yang lainnya. Apakah adanya seperti yang kemarin, kebakaran, ada apa, itu musibah. Tapi kalau kita berhati-hati, insya Allah akan lebih
mengeliminir sebuah kejadian-kejadian. Yang kedua, saya juga mohon kepada orang tua untuk selalu memantau ya putra putrinya ketika mau pulang sekolah, bukan sekolah juga pada waktu musim hujan begini. Ketika hujan-hujan yang penting adalah memantau dan terus menjaga putra putrinya. Karena kalau tidak orang tua yang menjaga atau orang tua asuh yang menjaga, karena si kecil tidak akan pernah tahu ini bahaya. Pak, ke depan apakah mungkin gorong-gorong ini akan ditutup gitu atau gimana? Jadi ini adalah got bukan gorong-gorong ya, got biasa. Got yang ada di depannya seluruh kampung. Jadi kan nggak mungkin semua got di kampung ditutup. Biasanya kan depan rumah saya juga terbuka. Dan got ini kecil sebenarnya, 40 cm, 30 cm, 40 cm. Cuman karena kemarin juga hujannya derasnya kayak begitu, sehingga yang terbawa. Jadi kalau got yang ada di semua perkampungan itu adalah kewajiban untuk membuat warganya membuat ini ya, membuat got masing-masing. Di depan rumah kita masing-masing ada got tuh, 30 cm, 40 cm itu memang tidak ditutup karena warga biasanya kerja bakti di sana. Tapi ini karena memang ada musibah, dan ini gotnya sebenarnya memang kecil, dari 40 jadi 20, tapi kok bisa sampai tembus nanggone lebih dari itu. Lagi nanti tadi saya sampaikan musibah, jadi menjadi pembelajaran kita semuanya, khususnya saya sebagai orang tua untuk lebih berhati-hati dan menjaga putra putri kita. Ya, sekali lagi saya matur nuwun. Terus Tomo matur Pak Kapolres Tabes yang sudah memberikan pengawalan sampai ke Pasuruan dan terus Tomo yang melakukan jenazah otopsi dan juga selesai dengan cepat sehingga keluarga di Pasuruan bisa memakamkan jenazah. Turun ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.